Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan bisnis. Dalam memilih bentuk kepemilikan bisnis, ada beberapa pertimbangan yang harus kita putuskan. Salah satunya adalah pengguna jasanya siapa, kemudian kepemilikan usahanya, penentuan kebijaksanaannya, kemudian penerima keuntungannya siapa saja, penanggung jawab kerugiannya siapa saja, dan juga yang jelas permodalannya seperti apa. Berdasarkan kepemilikannya, ada dua, yaitu milik negara dan juga milik swasta. Untuk milik negara, seperti Persero, kemudian Perum, dan juga untuk yang milik swasta, ada perusahaan perseorangan, kemudian perusahaan persekutuan, dan juga yayasan. Perusahaan persekutuan ada namanya perseroan terbatas atau PT, kemudian firma, kemudian perseroan komanditer, dan juga koperasi. Kali ini saya akan fokus dengan perusahaan milik swasta. Ya, di mana perusahaan milik swasta itu ada perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang sebagai pemiliknya dan juga sebagai penanggung jawabnya. Untuk kelebihannya, untuk pendiriannya lebih mudah dan juga tidak perlu berbadan hukum dan juga keuntungan. Nah, keuntungannya ini menjadi milik sendiri dari penanggung jawabnya. Kemudian manajemennya lebih fleksibel karena yang menjalankan adalah dan juga yang menjadi penanggung jawab itu satu orang. Untuk kekurangannya, jadi untuk harta atau permodalan itu sulit dibedakan. Jadinya antara harta pribadi atau modal pribadi dengan milik perusahaan itu akan jadi satu. Kemudian untuk pengelolaannya dan juga kemajuan perusahaan itu bergantung pada satu orang. Dan juga untuk tanggung jawab pemilik itu tidak terbatas. Jadi kemungkinan ada risiko, kemudian hutang, itu akan menjadi tanggung jawab penuh oleh pemilik perusahaan. Oke, next ada firma. Firma merupakan badan usaha yang mana didirikan oleh dua orang atau bisa lebih, dan setiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan, baik itu permodalan, kemudian pengelolaan, semua anggota turut bertanggung jawab. Kemudian ada yang namanya CV atau persekutuan komanditer. Jadi perbedaan antara CV dan juga firma, untuk CV di sini sama didirikan oleh dua orang ataupun lebih. Namun untuk jenis kepemilikan di sini ada dua jenis, yaitu ada sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Nah, apa itu sekutu aktif dan juga pasif? Untuk yang sekutu aktif, anggotanya ini menanamkan modal, kemudian aktif bekerja di perusahaan, dan juga tanggung jawabnya penuh. Berbeda dengan sekutu pasif, yang mana tanggung jawabnya hanya sebatas pada modal. Nah, kita lanjut ke perseroan terbatas, yang mana badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Untuk PT, untuk ukuran perusahaan itu pastinya lebih besar dibandingkan dengan CV dan juga firma. Kemudian untuk permodalan di mana berupa saham, dan untuk tanggung jawab pemilik itu terbatas pada modalnya. Dan juga ada koperasi yang mana pengguna jasanya hanya pada anggota saja. Dan juga selain perusahaan yang mencari keuntungan, ada juga yayasan yang biasanya badan usaha yang tidak mencari keuntungan, di mana untuk tujuannya adalah sosial. Ya, bisa saya simpulkan, jadi untuk perusahaan perseorangan, kemudian perseroan terbatas, CV, firma, dan juga koperasi, dan juga yayasan.
Untuk kepemilikan dari perusahaan perseorangan itu berarti hanya milik dari satu orang. Kemudian untuk PT, CV, firma, koperasi, dan yayasan ini bisa lebih dari satu orang, dan bahkan untuk koperasi itu bisa dari 10 orang lebih. Kemudian untuk yayasan itu juga tidak terbatas. Kemudian untuk dari badan hukumnya, dari kepemilikan badan hukumnya, untuk perseorangan, kemudian CV dan juga firma, ini boleh tidak mempunyai badan hukum. Namun untuk perseroan terbatas, kemudian koperasi dan yayasan, itu harus berbadan hukum. Kemudian untuk perusahaan perseorangan, dalam proses pendirian ini lebih mudah dibandingkan dari PT, CV, firma, koperasi, dan juga yayasan. Kemudian dari pengembangan usahanya, untuk PT, CV, firma itu lebih mudah untuk mendapatkan kredit dan juga inovasinya akan lebih banyak. Mengapa? Karena mereka sudah berbadan hukum, kemudian permodalan mereka juga lebih besar dan juga lebih settle untuk perusahaannya, jadi akan lebih mudah mendapatkan hutang atau lebih mudah mendapatkan investasi dari orang lain. Kemudian untuk inovasinya lebih banyak. Itu kenapa? Karena mereka pemiliknya dari lebih dari satu orang. Jadi untuk inovasi bisa lebih banyak. Kemudian untuk yang perseorangan, kenapa sulit mendapatkan kredit? Karena untuk permodalan ini lebih sedikit. Jadi untuk pengelolaan juga inovasinya hanya pada satu orang. Dan pastinya untuk pembagian keuntungan untuk perusahaan perseorangan ini dinikmati sendiri. Jadi tidak dibagi oleh pemilik lainnya. Kemudian untuk kerugian itu juga ditanggung sendiri. Nah, untuk PT, CV, firma, untuk keuntungan dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan. Kemudian untuk kerugian itu pasti ditanggung bersama. Ya, sekian ringkasan saya tentang bentuk kepemilikan perusahaan. Jadi silakan kalian bisa mendengarkan ringkasan dari saya ini dan juga kalian bisa mencari referensi dari buku ataupun dari lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.